Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 138, menggosipkan perkutut para suami. Masih menggenggam di tangan, Bella meraih pakaian kotor suaminya dan bawanya keluar ke laundry room, supaya besok bisa cuci asisten rumah tangga. Untuk faktur dan karcis, sengaja disimpan laki nakas. Perasaannya masih tidak tenang, apalagi selama ini Bar sudah sering tertangkap basah, menyembunyikan banyak hal dari ia, membuat banyak dugaan buruk benar di otaknya. Dengan pikiran melayang, Bella menyeret kakinya menuju ke dapur, memanaskan makan malam yang sudah dingin dalam microwave. Bella menatap nanar ke microwave dengan lampu kuningan. Alas yang sedang mutar piring laut ke dalamnya membuat pikirannya melayang. Larut mikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, sampai tidak sadar tiba-tiba Bar sudah berada di belakangnya. "Kok cepat, Mas?" tanya Bella terkejut saat kedua tangan Bar sudah meluk pinggangnya. "Aku sudah lapar sekali, Bella," sahut Bara yang tidak mengetahui kalau sang istri mengetahui tentangnya. Lelaki itu menyibak rambut panjang istrinya dan mencup tengkuk Bella, membuat kulit tubuh meremang seketika. Apalagi nafas berat seperti sengaja dihembuskan di sana. "Sebentar lagi, Mas, ini sudah siap," ucap Bella melepaskan diri, tidak mau larut dalam perlakuan menggoda Bara. Lelaki itu seperti sengaja mancingnya. "Ih, Mas, geli," respon Bella ketika Bara mencup basah tengkuknya. Kedua tangan Bara mempelit pinggang istrinya. Masih sibuk mengusap area perut yang besar, melepaskan kerinduannya sepanjang hari ini tidak menyapa jagoan mereka. "Bel, pakaianmu sudah sempit semua. Nanti ada waktu kita berbelanja gaun hamil lagi," ucap Bara tiba-tiba. "Sekalian melihat perlengkapan bayi," lanjut Bara. "Iya, Mas. Oh iya, apa besok aku boleh ke tempat Kayla?" tanya Bella melepaskan diri dari belitan tangan suaminya. Segera mengeluarkan makanan dari microwave dengan asal mengepul dari piring keramik. "Kamu mau ke tempat anak nakal itu lagi?" tanya Bara mengerutkan dahi. Agak malas setiap istrinya bertemu dengan Kayla. Pasti ada saja ulah istri Pram yang membuatnya beradang. Bara heran bagaimana Pram bisa bertahan dengan wanita seperti Kayla yang nakalnya tidak ketulungan. Kalau bicara pedasnya seperti bon cabai level tertinggi. Apalagi asisten Kayla yang tidak lain, laki yang pernah menikahi istrinya. Semakin lagi, Bara tidak rela. "Untuk apa?" tanya Bara lagi. Terbayang kembali wajah tampan Riko yang terus menyapa Bella lagi ke istrinya itu jadi berkunjung ke rumah Pram. "Aku juga butuh teman, Mas. Di rumah tiap hari kan bosan juga." Tidak, kamu tidak boleh ke sana," tolak Bara. Lelaki itu sudah mengambil posisi duduk bersiap menyantap makan malamnya. "Cuma sebentar, Mas." Nanti aku pikir lagi," sahut Bara menatap istrinya sedang menyendokkan nasi putih ke atas piring. "Sudah, Bella, jangan banyak-banyak nasinya." "Ya sudah, ini makan dulu, Mas." Bella mengambil posisi duduk tepat di depan Bara sambil menemani suaminya makan. Dia akan mencari tahu apa yang terjadi sepanjang hari ini. "Mas sibuk sekali hari ini. Ada masalah di proyek?" tanya Bella menatap suaminya sedang menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. "Iya, ada masalah di proyek, tetapi sekarang sudah beres," sahut Bara tersenyum. "Masalahnya berat sampai Mas pulang semalam ini?" tanya Bella Mas mengorek. "Tidak, jangan dipikirkan. Semuanya baik-baik saja," sahut Bara. Tangannya meraih tangan Bella yang tergeletak diam di atas meja, menggenggam erat. Bella termenung, ingin bertanya lebih jauh tetapi ragu. Kalau tidak bertanya hatinya jadi tidak menentu. "Mas, kapan-kapan kita ajak Ica jalan-jalan kebun binatang ya?" ucap Bella mancing. Bukannya dia tidak tahu tempat apa itu taman safari. Selama ini Bella belum pernah diajak Bara jalan-jalan. Hanya 2 kali sewaktu bulan madu diadakan di Bogor dan Baby Moon di Bali. Bara tertegun. Tidak biasanya Bella minta seperti ini, apalagi ngajak jalan-jalan. Hampir tidak pernah terjadi selama pernikahan mereka. "Ya, nanti aku cari waktu senggangnya." Akhirnya Bar menjawab dengan santainya. "Kira-kira kebun binatang yang bagus di mana ya, Mas?" pancing Bella lagi. "Ya, dekat di Ragunan. Tapi kalau kamu lebih menarik di taman safari saja," sahut Bara kembali menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Bella memperhatikan wajah suaminya dengan seksama. Sedikit pun tidak terlihat seperti orang menyembunyikan sesuatu. Bahkan tidak ada aura gugup atau apapun di saat Bar menyebutkan tentang taman safari. Soal tidak terjadi apa-apa. Namun fakta yang ditemukan di dompet Bara tidak bisa membuatnya berhenti berpikiran buruk. "Mas, apa kabar Rania?" tanya Bella tiba-tiba. Entah kenapa dia berpikir kalau tiket dan faktur hotel itu ada hubungannya dengan Rania dan Brenda. "Beberapa hari yang lalu dia menghubungiku. Kabarnya baik-baik saja. Dia mintip salam untukmu," sahut Bara dengan santainya. "Kalau kabar..." Bella tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Rasanya sungkem menanyakan kabar Brenda. "Ada apa, Bella?" tanya Bara heran.
Tidak ada apa-apa. Habiskan makananmu, Mas. Aku ngantuk ingin tidur. Ucap Bella mengalihkan pembicaraan. Keesokan harinya, sore itu setelah merayu Bara dengan berbagai macam cara, akhirnya Bella diizinkan berkunjung ke kediaman Kayla. Bu, kenapa tidak bilang-bilang kalau mau ke sini? Tanya Kayla tersenyum bahagia, menyambut kunjungan Bella ke rumahnya. Dia langsung merangkul Bella yang baru turun dari mobil. Kamu tidak bawa suamimu kan? Tanyanya lagi memastikan, dengan kepala celingak-celinguk mencari keberadaan Bara, teman berdebatnya. Tidak, tetapi dia akan menjemputku nanti sepulang dari kantor. Sahut Bella terlihat cantik dengan gaun baby doll berbahan brokat yang menutup perutnya. Dengan susah payah, dia membujuk Bara agar diizinkan mengunjungi Bella. Sampai akhirnya lelaki keras kepala itu ngalah. Dengan berbagai syarat, salah satunya tidak boleh berkunjung terlalu lama. Ya sudah, ayo masuk ke dalam. Ajak Kayla bawa Bella masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah terlihat Pram yang sedang duduk di ruang tamu memangku laptopnya. Om, sapa Bella tersenyum ramah pada Pram. Suami Kayla itu hanya mengangguk dan mempersilahkan keduanya menikmati waktu bersama. Dia memilih menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Kayla mengajak Bella mengobrol di kamarnya. Sebenarnya Bella sungkan, tetapi Kayla memaksa. Sudah Bu, anggap saja kamar sendiri. Ucap Kayla tersenyum. Suamiku tidak seperti suamimu, mengerikannya. Ucap Kayla lagi dengan asal. Tanpa berpikir bisa saja membuat Bella tersinggung. Namun Kayla tetaplah Kayla. Suka dia akan bilang suka. Tidak suka dia akan terus terang. Mendengar suaminya disebut-sebut, kembali Bella berpikir dengan apa yang ditemukan di kantong celana suaminya. Kai, suamimu apa pernah berbohong? Tanya Bella tiba-tiba. Ibu hamil itu duduk di sofa kamar, tepat di sebelah Kayla. Menatap lengkap teman baiknya itu menunggu jawaban. Sejak semalam, perasaannya gusar, tidak karuan. Tangannya saling meremas, bingung mau bercerita atau tidak. Apa maksudmu, Bu? Suamimu berbohong? Bagaimana kau tahu dia berbohong? Cerocos Kayla mulai penasaran. Bella terdiam. Ada rasa bersalah karena Kayla menuduh suami seperti itu. Sebenarnya dia tidak mau cerita, tetapi perasaannya ngambang sejak semalam. Apa yang terjadi, Bu? Tanya Kayla mencerca Bella dengan pertanyaan lagi. Aduh, Bu, kalau belum pasti-pasti kenapa harus dipikirkan? Kasihan dedek bayinya, jangan sampai stres. Ucap Kayla menangkan, ikut mengelus perut Bella. Aku khawatir kalau suamiku berselingkuh. Ucap Bella pelan. Akhirnya melupakan perasaannya. Aduh, Bu, kamu sudah melihat sendiri, dengan mata kepala sendiri, suamimu berubah. Tanya Kayla. Bella menggeleng. Kalau begitu, kenapa dipikirkan? Kan perdugaan, Bu. Jangan sampai salah paham rusak rumah tanggamu. Kecuali kamu lihat sendiri suami berselingkuh, atau mendengar sendiri. Aku hanya menduga. Sudah, jangan pikirkan. Kalau ragu, tanyakan langsung padanya. Aku juga begitu, kalau ada yang aku curigai, aku akan menodong suamiku. Kalau perlu mengambek, membuat dia mengerti kalau aku tidak menyukai kalau dia dekat dengan wanita lain. Cerocos Kayla. Suamimu beda, Kai. Sama saja, setiap suami tidak suka dicurigai, apalagi mengenai perempuan. Terlebih kalau mereka tidak ada bukti melakukan perselingkuhan. Mereka lebih suka kalau berterus terang atau mengamuk seperti anak kecil. Jelas Kayla. Memang suamimu pernah, Kai? Tanya Bella, mengerutkan dahinya. Benar suami Kayla begitu sayang, rasanya tidak mungkin. Ya pernah lah, Bu. Itu artinya suami kita masih laku. Mas memiliki nilai jual tinggi meskipun kerutan di mana-mana. Sahut Kayla asal. Pelakor itu tidak perlu ditakuti, harus dilawan. Mereka itu sama saja seperti setan. Semakin kita takut, semakin mereka berani. Tetapi kalau kita berani, mereka juga ciut. Bella terbelalak dengan benturan Kayla. Sahabat manjanya ini ternyata sudah menamatkan diri melawan pelakor. Terbukti kata-katanya begitu penuh percaya diri. Yang terpenting, pastiin tuh Om Bara termasuk laki-laki yang gampang tergoda apa tidak. Kalau memang dia setia, jangan takut dan mudah berpikiran buruk, Bu. Pelakor itu hanya bisa bereaksi kalau laki-lakinya juga kegatelan. Kalau tidak, dia hanya bisa gigit jari depan pintu. Bella mendengar petua-petua yang disampaikan Kayla padanya dengan seksama. Aku kasih tahu ya, Bu. Setiap berhadapan dengan perempuan yang menggoda suami kita, jangan pernah merapihi suami di depan perempuan itu. Kalau perlu, deal umat habis tuh bibir suami, walaupun dalam hati kesal. Biar tuh pelakor mati berdiri. Langsung gulung tikar. Kita para istri harus pintar, Bu. Ucap Kayla lagi. Perempuan penggoda itu paling senang kalau kita bertengkar dengan suami. Makanya jangan sekali-sekali kalau mau mengikuti suami. Nanti sampai rumah, kamu bisa mengikutinya sampai puas. Kalau perlu perkututnya dibalsemin. Lanjut Kayla tanpa sadar suaminya sudah berdiri di tengah pintu. Mendengar ucapannya, dek, Kayla terdiam, menutup mulutnya dengan kedua tangannya.
Melihat suaminya melotot padanya. "Sayang, kenapa masuk dalam ngetuk?" tanya Kayla menoleh Salifah. "Ada bar di bawah. Mau menjemput Bella," jawab Pram dengan wajah kaku. Pantas saja Barta mengizinkan kedua anak ini bertemu. Ternyata di belakang mereka sering menggosipkan perkutut pada suami. Gumam Pram dalam hati. "Astaga, Om marah. Baru juga berapa menit sudah menjemput aja." Omel Kayla mengajak Bella turun. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.